Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 23 September 2024 merupakan peringatan wajib Santo Pius dari Pietrelcina, Imam. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, terima kasih atas berkat hari yang baru ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Penuhi hati kami dengan hikmat agar kami dapat memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Bacaan dari kitab Amsal bab 3 ayat 27 sampai dengan 34. Anakku, janganlah menahan kebaikan terhadap orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, "Pergilah dan kembalilah, esok akan kuberi," sedangkan yang dia minta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan ia tanpa curiga tinggal bersamamu. Janganlah bertengkar secara semena-mena dengan seseorang yang tidak berbuat jahat terhadapmu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari cara hidupnya. Sebab orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang jahat, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Berhadapan dengan pencemooh, Tuhan pun mencemoohkan, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa,
yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi cahaya Kristus. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini hari Senin tanggal 23 September tahun 2024. Bacaan Injil Lukas yang kita baca hari ini mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi dan menjaga cahaya Kristus dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan kutipan 2 alinea tulisan di Ziarah Batin tahun 2016. Misi kita adalah menyelamatkan dunia dengan menjadi terang yang dapat dirasakan dan dialami oleh sebanyak mungkin orang, terutama mereka yang berjalan dalam kegelapan. Kapan kita menjadi terang bagi dunia? Kitab Amsal bisa menjadi pedoman.
Di situ dikatakan, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Amsal 3 ayat 28. Kalau kita ingin menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain, jangan tunggu besok. Tetapi buatlah sekarang apa yang dapat dilakukan sekarang. Kita hendaknya sadar bahwa Roh Kristus yang ada di dalam diri kita senantiasa memancarkan sinar melalui kita. Maka dimanapun kita berada, kita menjadi cahaya Kristus yang menerangi jalan hidup sesama kita. Nah, dari tulisan di atas menjadi pertanyaan adalah, bagaimana implementasi menjadi cahaya Kristus? Dapat kita mulai dari hal yang sangat sederhana. Satu, yaitu peduli terhadap sesama. Peduli kepada sesama bukan semata bantuan berupa uang, tetapi perhatian, tenaga, dan pikiran kita dapat membantu banyak orang. Tentunya, semua yang harus kita lakukan ini harus dilandasi dengan ketulusan, bukan mencari ketenaran pribadi kita. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, kita sadar bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak lepas dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Sehingga banyak hal yang kita lakukan dapat dilihat dan diketahui banyak orang. Banyak mata melihat kita, dan banyak mulut yang membicarakan kita. Nah, dari kesadaran itu kita diajak untuk dapat menjaga lisan dan perilaku kita. Pernahkah kita melihat di jalan raya ada kendaraan yang di bagian belakangnya ada stiker, mungkin stiker tema APP, Ardas, atau stiker-stiker rohani yang menyiratkan bahwa pemilik mobil adalah umat Katolik. Tetapi berperilaku di jalan jauh dari adab. Misal ugal-ugalan, melanggar lampu merah, menyerobot, tidak memberikan jalan bagi orang lain yang mungkin memiliki kepentingan yang sangat mendesak. Atau contoh seperti saat misa, penulis pernah melihat pasangan muda mengikuti misa ke gereja dengan mengenakan pakaian yang kurang pantas. Sang wanita memakai baju tank top yang udelnya diumbar kemana-mana. Serta prianya menggunakan celana semi pendek dan menggunakan sendal bukan slop, tetapi sendal jepit. Apakah itu privilege orang Katolik? Tentunya tidak. Mau bertemu calon mertua aja kadang kita rasanya ingin tampak rapi dan pantas. Masa mau ketemu Tuhan seperti itu? Melihat itu kita miris dan kadang bergumam, malu-maluin orang Katolik saja. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, dari dua pemahaman sederhana di atas rasanya tergambar bagaimana kita bisa menjadi cahaya Kristus. Jadilah kita sebagai problem solving, kalaupun tidak, janganlah kita menjadi troublemaker. Mari kita jaga hati, lisan, dan perilaku kita di dalam keluarga, lingkungan, dan sekitarnya agar kita sungguh dapat memancarkan cahaya Kristus bagi sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, peliharalah api Roh-Mu di dalam hati kami, sehingga menjadi sumber cahaya yang menyelamatkan kami dan sesama di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, semoga Tuhan memberkati kita semua.